Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih Pak. Ya. Saya Farida Sayuda dari semester 4 dari A. Dan rekan saya Nafisa Rangkis. Saya Haifah Zaidiyah Ramadhani. Saya Malia Rahman. Di sini kami berempat ingin melakukan observasi wawancara yang berjudul inovasi yang dilakukan sekolah dan tantangannya. Inovasi yang dilakukan sekolah dan tantangannya. Iya. Oke, siap. Di sini saya ada pertanyaan. Bagaimana cara Bapak mengembangkan program kesiswaan yang inovatif? Oh, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam berlimpah kepada Rasulullah. Terima kasih kepada kakak-kakak nih yang udah datang wawancara, karena sekarang dunia digital. Jadi saya mencoba untuk memfasilitasi biar segala sesuatu yang bermanfaat, positif harus kita sebarkan. Jangan sampai digital diisi oleh hal-hal yang negatif, pornoaktif, pornografi, pornoaksi dan lain-lain. Ya, alhamdulillah kalau begini kan nuansanya edukatif dan juga banyak nilai-nilai positifnya. Kalau untuk sekolah ini, alhamdulillah karena ini sekolah baru ya, jadi didirikan di tahun 2019 atas inisiasi dari Rumahullah Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, karena beliau merasakan di cabang-cabang sudah ada SMK tapi di pusat belum. Akhirnya dibangunlah sekolah ini untuk memfasilitasi lulusan-lulusan cabang-cabang At-Taqwa yang bergerak dan concern di bidang vokasi atau yang habis lulus pengen kerja, pengen wirausaha gitu kan. Akhirnya didirikan sekolah ini. Tentu banyak inovasi-inovasi yang sedang dan telah kita lakukan, tapi memang di lain sisi pasti kalau kita mengembangkan sesuatu pasti ada tantangan, ada hambatan. Tapi alhamdulillah berkat kerja tim sejauh ini program-program yang kita kembangkan alhamdulillah dapat berjalan. Dan meskipun kita sekolah baru, tapi kita sudah bisa membawa dan menghantarkan alumninya ke luar negeri untuk kerja. Nah, salah satunya ada alumni pertama kita yang sekarang kerja di Jepang. Dia adalah alumni pertama dan asli orang sini, orang Ujung Harapan, orang Bekasi. Jadi kita ingin buktikan bahwa orang Bekasi, orang At-Taqwa bisa bersaing di luar dalam kancah kerja dan wirausaha dan lain sebagainya. Tapi inovasi kita yang sedang kita lakukan adalah kita sedang menjalin beberapa kerjasama dengan dunia usaha dan perusahaan yang kalau pesan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Amin Nur adalah sayang kalau Kabupaten Bekasi adalah pusat dari industri, kurang lebih hampir 7.000 industri ada di Kabupaten Bekasi, tapi kebanyakan karyawan dan orang yang kerja adalah bukan orang asli Bekasi. Sedikit sekali yang orang asli Bekasi. Itulah keprihatinan beliau, makanya beliau mendirikan SMK Jakarta Pusat. Dan kita sekarang sedang menuju ke arah itu untuk mengisi di berbagai perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi untuk ada orang kitanya, anak At-Taqwanya yang bisa mewarnai, bukan hanya menjadi kiai, menjadi dai, menjadi penceramah, tapi juga dia menjadi profesional dan menjadi karyawan yang baik. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan lagi. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan
Ya, tantangannya banyak. Pertama ada tantangan eksternal, ada tantangan internal. Kalau tantangan eksternalnya biasanya karena mungkin anaknya heterogen ya, yang seperti sekarang lagi marak oleh gubernur kita KDM Kang Deddy Mulyadi, anak nakal, anak yang nggak kena biasa diatur, harus kita apa? Bawa ke barak militer gitu kan, atau kita didik disiplinnya di militer. Karena memang sekolah ini adalah sekolah yang mengedepankan kedisiplinan, karena kita waktu mengembangkan tentang potensi-potensi dan inovasi-inovasi, kita banyak mengadopsi dari SMK Mitra Industri IMM 2100 Cibitung. Seperti nanti lihat itu ada foto-fotonya. Disitulah acuan kita pertama untuk vokasi bagaimana ke depannya. Jadi tantangan eksternalnya ya lumayan banyak juga sih. Jadi ibaratnya mungkin sumber daya manusia daripada siswa-siswanya yang belum terseleksi dengan baik dan sesuai dengan standar, karena kita juga menyadari ada tantangan juga dari internnya, mungkin kita belum siap dengan sarana dan prasarananya. Nah, itu tetap kita akan menuju ke arah situ. Tapi meskipun banyak tantangan dari eksternal maupun internal, tapi kami tetap yakin insya Allah pada satu titik nanti mungkin kita berusaha akan berhasil pada tujuan kita, yaitu ibaratnya kalau saya meminjam istilahnya Al-Maqtulah Kiai Muhammad Amin Nur adalah untuk bisa mempraktekkan fardu kifayah, kompetensi, keahlian, kepribadian yang baik di dalam bekerja seprofesional mungkin, karena itu untuk menopang fardu ain yang telah diajarkan oleh taqwa. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan kesehatan? Ya, kita ada bentuk WhatsApp group dari masing-masing penanggung jawab di setiap bidang. Kita juga ada kumpul ketika ada permasalahan, kita langsung selesaikan seketika itu juga dan selesai. Dan juga kita terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, baik itu dari komunikasi pelaporan saya kepada Bapak Kepala maupun koordinasi dengan waka-waka yang lain. Tetap kita tempuh, ada grup WhatsApp-nya, ada mingguannya, ada ketemuan tiap minggunya untuk kita mengevaluasi program yang telah dilakukan, berjalan dan akan datang, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ya. Bagaimana Bapak berharap sekolah dapat mendukung kegiatan kesiswaan di masa yang akan datang? Ya, mudah-mudahan ya, saya pribadi berharap mudah-mudahan sarana prasarana sekolah ini cepat selesai, semua rampung. Terkhusus adalah bangunannya, ruang kelasnya, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena kalau kita lihat sekolah vokasi yang benar-benar nyata di Kabupaten Bekasi itu sebagai rujukan adalah MM 2100. Itu sudah paket komplit untuk menyediakan lulusan alumni yang siap kerja dan bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Dan kita SMK Atako Pusat sedang menuju dan mengarah ke situ. Tetap kita yakin pasti suatu saat kita akan bisa ke arah situ, meskipun masih banyak tantangan, meskipun masih banyak halangan-halangan. Tapi kami yakin berkat kerja tim, berkat kolaborasi, mudah-mudahan ke arah situ semakin Allah tunjukkan jalannya, Allah mudahkan, dan mudah-mudahan tercapai. Baik, pertanyaan terakhir. Ya. Apa saja inovasi yang telah dilakukan
selama periode terakhir? Ya, dulu inovasi itu saya menduplikasi langsung apa yang ada di SMK Mitra Industri, yaitu setiap hari ada apel nih, pernah ngerasain. Kenapa setiap hari ada apel? Untuk melihat kesiapan siswa di dalam belajar. Pertama dari kerapihannya, kedisiplinannya, siapa yang tidak hadir, siapa yang izin, siapa yang sakit, nanti dilaporkan di dalam apel itu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, rasa-rasanya fasilitas di sekolah ini belum siap untuk seperti apel setiap hari. Makanya apelnya cukup di hari Senin saja, sambil apel upacara bendera di hari Senin. Selainnya itu kita tetap ada yang namanya pemeriksaan kedisiplinan. Pertama dari segi rambut, yaitu setiap tanggal 5 itu kita pasti akan razia rambut yang tidak sesuai, itu pasti akan kita rapihkan. Terus juga di hari Jumat ada namanya Jumat mengaji. Meskipun ini sekolah SMK, tetap saya tidak membuang nilai dan ruh at-taqwanya ada di setiap akhir bulan atau minggu atau pekan atau Sabtu lah, karena kita eskulnya di hari Sabtu. Di setiap Sabtu itu ada yang namanya muhadoroh, karena saya kepengen ketika nanti lulus dari sini mereka itu bisa bersaing di dunia industri, dunia usaha, tapi juga menjadi pemimpin. Seperti apa? Ada yang bisa azan dari sekolah kita, ada yang bisa imam dari anak kita gitu kan, SMK ini anak usaha, ada yang bisa memimpin doa dan lain sebagainya. Makanya itu ada di setiap bulan, di akhir bulan, tepatnya di pekan terakhir atau pekan ketiga, di setiap hari Sabtu ada yang namanya muhadoroh. Selain daripada eskul yang ada di sini, yaitu eskulnya pramuka, eskibra, PMR, eskul karate, terus juga ada eskul hadroh untuk memfasilitasi siswa-siswa yang hobi dengan majelis-majelis. Dan mudah-mudahan ke depan kita sedang berusaha untuk perbaikan di bidang sarana dan prasarana. Insyaallah kalau ini gedung udah rampung semua, insyaallah keyakinan kami mudah-mudahan duplikasi dari MM 2100 akan kita bawa kembali ke SMK IT At-Taqwa Pusat. Udah. Ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Kami salah kata sama juga ya. Enggak apa-apa, santai aja. Masih kurang Pak. Enggak apa-apa, belajar, sama-sama belajar. Siap. Ya Pak. Iya. Banyak yang mengganggu. Enggak apa-apa. Ini mahasiswa Institut At-Taqwa K. Nur Ali. Jadi kalau mau kuliah seputaran Bekasi dan sekitarnya di Institut At-Taqwa K. Nur Ali aja, yang udah jelas para alumninya. Ini kebetulan ada mahasiswanya sedang tugas apa lawan nih? Sosiologi pendidikan. Sedang di SMK IT At-Taqwa Pusat. Mudah-mudahan bermanfaat dan saling berkolaborasi. Terima kasih teman-teman saudaraku yang telah menonton. Jadi mari kita gunakan media sosial kita, mengisinya untuk hal-hal yang bermanfaat, edukatif dan lain sebagainya. Mari kita lawan yang namanya konten-konten yang tidak bermutu dan konten-konten yang pornografi, porno aksi dan lain sebagainya, karena tidak bagus untuk ditonton kepada generasi-generasi pelajar dan anak-anak kita ke depan. Bener nggak kakak-kakak? Iya. Ini namanya siapa? Farida Faiza. Alumni SMK IT At-Taqwa Pusat. terus saat ini Nafisa Balkis, alumni Pondok Pesantren Baitul Hikmah Depok. Nih Aifa Zaidia Ramadhani. alumni MA Anida Al-Islami. Anida. Ini Amalia Rahmani. alumni Sulamul Istiqomah. Sulis. Ya Allah, berkah semuanya. Mudah-mudahan tugasnya bagus, hasilnya lancar, cita-citanya juga tercapai.
Doain juga ya sekolah SMK Tatakoh Pusat, mudah-mudahan sesuai dengan yang tadi saya jelasin, mudah-mudahan dilancarkan dan digampangin dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makasih kakak-kakak ya. Ada sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan berhasil semua. Terima kasih, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi saya. Ya, sama.